di sini rumah ke-11 ada North Node, South Node, kemudian ada Virgo. Nah, South North itu maksudnya, South Node itu dia punya kemampuan yang lebih gitu loh. Mungkin dia pintar ya, karena dia suka berbau dengan masa lalu gitu loh. Dia orangnya yang preview kembali apa yang terjadi di masa lalu. Kesalahan sekarang itu mungkin akibat dari masa lalu. Ada di sini Virgo, dia lebih ke kesehatan, lebih ke family, lebih ke apa ya, keseimbangan di dunia ini gitu. Kemudian 11 ini, kalau rumah 11 itu ada Aquarius. Jadi dia lebih ke orangnya mungkin beruntung ya, keberuntungan. Kemudian aku juga melihatnya dia lebih banyak teman. Jadi kalau dia punya teman tuh kumpul-kumpulnya tuh juga kenceng gitu loh teman-teman. Kumpul-kumpulnya kenceng. Terus dia juga apa ya, orangnya itu nggak setia kawan. Pokoknya dia setia kawan. Kemanapun dia pergi dibantu. Jadi ada keberuntungan kalau misalnya dalam pekerjaan dan lain-lain orang ini. Nah, apakah orang yang aku ceritakan di sini energinya akan dapat sama kamu? Karena kita nggak pick a file, kita akan lihat perjalanannya sama kamu. Aku melihat di sini sudah ada tower, berarti kamu atau dia sudah tidak berhubungan. Ya. Kalau misalnya kamu belum punya pacar dan belum pernah punya pacar, berarti orang ini adalah orang yang sakit dari masa lalu. Kemudian orangnya tuh pemurah ya, pemurah, suka menolong, membantu. Kemudian di sini orangnya baik lah. Kalau dari segi ini, dia tuh nolong sebisa apapun kamu, memberikan bantuan-bantuan kecil sama kamu, ya, walaupun gak banyak. Orientasinya dia adalah untuk penghidupan. Ya, untuk uang, bekerja terus. Kita nggak mau cocokologi ya teman-teman. Dan dia itu kalau misalnya cinta ya, emang mencintai seseorang gitu. Tapi kamu di sini mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah berpisah. Di sini ada energi Scorpio, Cancer sama Pisces. Ada energinya di sini juga. Untuk Taurus, Capricorn dan Virgo, Taurus, Capricorn dan Virgo karena earth sign. Kemudian aku juga melihat di sini ada namanya The Tower. The Tower itu artinya adalah kalau di tarot seseorang yang mungkin sudah stop dari masa lalu, dia pernah hidupnya hancur-hancuran ya. Sekarang mencoba untuk bangkit lagi, banyak pembelajaran. Kemudian di sini dia itu juga selalu percaya sama reality gitu loh. Selalu ada kemungkinan terburuk. Ya, selalu menerima yang jet gitu loh. Orangnya kayak banyak cobaannya juga gitu loh. Apa yang pokoknya keras kehidupan lah, dia juga menerima gitu loh. Atau dia baru dapat musibah gitu ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian orangnya tuh berkomitmen karena dia bertanggung jawab dari segi, bisa jadi ini tulang punggung keluarga dan lain-lain kayak gitu. Energi yang kencang itu memang dari energi earth sign. Kemudian di sini planetnya Mars, berarti bisa Taurus, Capricorn, Virgo, dan ada Scorpio, Cancer dan Pisces, seperti itu. Orangnya di sini perasaannya ke kamu itu memang mungkin kalian itu ada miskomunikasi ya. Jadi dia tuh merasa ragu apakah bisa terus jalan sama kamu. Ketika dia mau memutuskan sama kamu atau dia mau melupakan kamu, pertimbangannya itu sudah banyak. Kenapa? Karena di sini ada cinta. Gitu. Jadi dia bisa dijadi, orang ini adalah orang yang pertimbangannya itu kencang
gitu loh. Mikir-mikir sebelum berbicara, tapi mungkin kamunya di sini yang suka nyerang gitu loh bicaranya. Jadinya dia gimana ya? Orang ini solid, konsisten. Kalau misalnya dia cinta sama orang ya, dia akan memberikan pada orang yang benar-benar ibaratnya pantas dan layak. Dan orang ini memang cinta sama kamu, dia memberikan cintanya, walaupun ya mungkin nggak semua gitu ya, nggak semuanya diberikan, ada porsinya. Nggak kayak kita yang bucin, orangnya nggak yang bucin mungkin bucin, cuman nggak kelihatan gitu lah. Dia yang realistik aja orangnya. Dan di sini ngebuat kamu itu jadi kayak jadi susah ngelupain dia ya, karena di sini timbul energi mencerahkan. Jadi kalian tuh berdua tercerahkan dari hubungan ini. Dia ketemu kamu begitu, kamu pun ketemu dia begitu. Di sini ada namanya Strength dan Page of Pentacles. Dia itu orangnya konsisten. Jadi ketika dia memberikan cinta sama kamu, walaupun memang hubungannya itu sudah berakhir, dia adalah orang yang ingetan gitu loh. Dan dia itu tidak mau memulai sesuatu tanpa kamu yang ada merespon. Dia tuh sangat berhati-hati. Egonya itu ditahan. Sekalipun dia itu besar ya egonya, tapi dia berusaha untuk sabar gitu loh, tanpa batas. Di sini ada kartu The Star. Kartu The Star itu ada kartu pengharapan. Jadi kemungkinan dia atau kamu di sini mengharapkan untuk tetap terkoneksi dengan hubungan ini. Dari apa yang dia punya, dari apa yang ya kamu termasuk orang yang dia sayang. Orang ini memikul tanggung jawab juga yang besar ya teman-teman. Jadi jangan dikira dia enak-enak di sana, dia nggak hubungin kamu, dia lupa kamu. Tanggung jawabnya besar loh. Dia harus berpikir dan diandalkan di sini. Jadi nggak bisa namanya waktunya tuh buat kamu terus gitu. Karena banyak yang dipikirin, keluarganya dipikirin, kebutuhannya dipikirin. Karena dia mungkin tua ya, dan orang ini mungkin sayang ibu, mengontrol. Bisa jadi dia adalah pengganti dari papanya kalau misalnya ayahnya sudah nggak ada, atau kamu di sini tuh merasa kayak apa ya, dengan sifatnya dia yang pasif, kamu tuh ada merasa kayak terhianati gitu loh. Walaupun mungkin dia di sini ya aku nggak tahu ya dia ada yang lain atau enggak, tapi aku nggak akan fokus ke sana. Lebih ke karakternya. Kalau kalian mau bacaan seperti ini, namanya compatibility reading ya teman-teman. Jadi kecocokan antara berdua gitu sebetulnya. Tapi aku temanya aku bisa plesetin. Ini di sini ada ketidakcocokan, ada apa ya, dari kamu tuh kayak ada penolakan gitu. Kenapa sih kamu tuh nggak bisa nggak berbagi hati? Kenapa sih nggak ke aku aja gitu? Ya, susah untuk diungkap. Dia tuh nggak bisa karena tanggung jawabnya besar teman-teman. Dia bisa jadi di sini ada indikasi alternatif, ada indikasi, dan aku bosan ngomong ini. Ada indikasi alternatif, ada campur tangan ya dari internalnya dia, dan kamu juga merasa kayak udah ini kayak barrier, udah nggak bisa, udah kayak ada benteng gitu loh. Jadi kamu tuh merasa kayak ketidakadilan di sini. Dan yang terakhir di sini ada Two of Cups. Cinta kalian itu memang sudah ditakdirkan, dan itu dia sudah tahu di sini. Cinta kalian itu adalah takdir yang dipertemukan, dan kalau kamu bilang dia cuek-cuek aja sama kamu, ya nggak begitu pikirannya. Jadi kadang-kadang kita suka berasumsi yang boten-boten, padahal sebetulnya nggak seperti itu. Kadang-kadang kita kemakan sama, mungkin kamu kangen sama dia ya, dan berharap dia tuh bisa intens gitu sama kamu, tapi nggak pernah sesuai dengan harapan gitu loh. Dan dia juga nggak bisa, dia cuma satu badannya, nggak bisa membagi kemana-mana. Ada yang dia prioritasin, dan
kamu mungkin saat ini bukan prioritasnya. Di sini berpikir the moon, kamu ada pikiran jelek terus ke dia. Padahal dia itu kalau aku bilang gimana ya, dia memang jalannya seperti ini gitu loh. Kalaupun kalian tidak saling memiliki, dia tuh merasa memang takdir kalian itu bertemu. Dan di sini ada Two of Wands. Ada perjalanan hidup masing-masing ya teman-teman dari kisah ini. Jadi kalian mungkin sekarang tidak bertemu, berpisah atau gimana. Tapi kalau aku lihat dari siklus kartunya di sini, apakah orang ini melupakan kamu? Kita lihat bottom of deck-nya, tidak. Ada perasaan sedih, sakit, dan kecewa. Ada niat dia untuk melupain kamu, tapi dia bertahan untuk tetap menjalani ini ya di pikirannya dia, karena ada rasa sakit yang mendalam. Ada rasa sakit yang mendalam dari diri dia sendiri. Kemudian ada tanggung jawab dari keluarga ya, tanggung jawab untuk keluarga. Bisa jadi dia sudah punya pasangan atau untuk keluarga besarnya dia. Dan di sini ada satu, entah ini berakhir sampai kapan. Yang pasti kalau dia dalam pikiran, dari secara pikiran dia adalah orang yang benar-benar ingat. Jadi dia nggak akan lupain kamu. Jadi jangan suka berasumsi yang enggak gitu. Orang ini bisa dibilang cobaan hidupnya juga apa ya, karena dia juga mungkin diandalkan, maka seperti apa ya teman-teman, seperti orang yang nggak bisa menentukan pilihannya sendiri, karena semuanya in control, karena memang sudah in control seperti itu. Jadi dia nggak bisa seenaknya out of rules ya, karena kalau dia keluar jalur dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Jadi dia tetap kontrol. Kalau dibilang dia tetap ingat kamu di pikirannya, yes. Di sini karena dia memang banyak elemen-elemen emosional di sini, ya kan? Karena orang cinta itu nggak mesti diungkapkan. Kalau kamu tanya sama dia, ya mungkin dia akan gengsi jawab, biasanya gitu. Tapi bukan berarti aku ngajarin kamu halu. Kamu juga mesti terima realita, apapun yang terjadi, kondisi dia apapun, gimana pun sekarang, mau dia gimana, bagaimana, hubungan kalian apa, tetap terima realita bahwa kalau memang bukan milik kita, ya bukan milik kita, itu aja. Jadi jangan dipaksakan untuk memiliki, karena itu akan makin sakit. Satunya pasif, satunya aktif, gimana kita nariknya? Kecuali kalau sama-sama aktif dan kalian memang saatnya ada bertemu, maka akan ada pertemuan di sini, ya. Kalian di sini memang energinya itu masih memang belum bersatu, aku lihatnya. Dan aku akan melihat menggunakan kartu ini, apa yang harus dilakukan. Kartu solusi ya, apa yang harus dilakukan. Di sini ada Pisces, jadi energinya energi air, water sign. Jadi lebih seperti kayak bermutasi aja, mengikuti kemana arahnya. Ikan itu kan kemana arusnya ini dia ikut ya, seenak-enaknya aja gitu loh. Fleksibel aja, make it fleksibel. Jangan terlalu secara emosional kamu tuh kepikiran dia terus gitu loh. Adalah saat-saat kamu kepikiran dia, tapi cobalah untuk lebih melepaskan, merilis, berpasrah lah gitu ya. Kemudian di sini ada
intelligence, kepandaian, dimana energinya adalah Merkuri, udara. Gimana cara kita berkomunikasi, gimana caranya kita menyikapi situasi ini. Kita harus pandai-pandai untuk menyikapi. Kenapa? Kalau dia datang dengan kondisi-kondisi yang kemungkinan kalian sudah nggak mungkin bersama, sudahlah, disambutlah itu dengan, oh ya, mungkin dia datang itu untuk mensupport aku, mungkin dia datang itu untuk memberikan nasihat lah, memberikan petuah, memberikan warna-warni dalam hidup. Jadi nggak perlu untuk kamu seorang, gitu ya. Gunakan kepandaian kamu untuk menyikapi situasi ini. Kamu diberikan akal dan pikiran. Gimana kamu cara komunikasi yang baik dengan dia? Ya, kalau bisa sih jangan sampai musuhan ya teman-teman. Walaupun kalian udah nggak bersama, jangan sampai musuhan. Kalau misalnya kalian memang sakit, mau nangis karena kangen atau rindu, nangis aja nggak apa-apa. Biarkan dia tahu, komunikasikan aja semuanya. Dan satunya, percaya, faith. Kepercayaan di sini itu penting. Kenapa? Kamu harus percaya bahwa jika kamu tidak mendapatkan orang ini, maka kamu akan mendapatkan yang lain. Kalau kamu bisa, jodoh itu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu masa depan. Tanpa waktu, selama kita bernafas, harus ada kepercayaan dan fokus di sini. Kalau kamu tipe-tipe orang yang misalnya baperan atau gimana, aku juga baper. Tapi aku di sini kalau profesional ya profesional gitu loh. Antara perasaan dengan uang itu ada space gitu. Jadi aku tidak pernah membawa sesuatu ke pekerjaan karena itu nggak akan netral. Nah, kalian bisa nggak seperti itu? Karena kebanyakan kalau wanita itu mesti latihan dulu ya, supaya nggak kena ke kerjaan. Karena kalau udah kena kerjaan udah blank. Apalagi yang hubungannya sudah sangat lama. Wow, itu bisa nangis terus gitu loh. Nggak gitu juga. Aku dulu pernah sampai, ya maksudnya di kantor itu pernah sampai ditegur gara-gara aku nangis dulu banget ya. Zaman awal kerja adalah gitu e-commerce. Itu karena aku belum bisa ngontrol. Tapi semakin kesini makin tua, makin bisa mengontrol perasaan. Mungkin aku orang yang paling jarang nangis. Sekalinya nangis itu bener-bener yang kayak memang udah kayak kesakau gitu loh, udah kangen banget atau udah ibaratnya sedih gitu kenapa ini terjadi. Wajar lah kita sebagai manusia seperti itu, cuman cukuplah sehari 2 hari nangis, nggak boleh lebih dari itu. Galau sih ya dinikmatin aja, dinikmatin prosesnya sampai kamu ketemu titiknya. Dan di sini ada yang harus kamu perbaiki adalah feeling jealous ya. Kamu nggak boleh jealous dengan siapapun orang yang dia pilih, dengan siapapun yang dia sudah tetapkan sebelumnya. Jangan selalu minta porsi untuk kamu lebih dan lebih. Lepasin aja. Kalau kamu error dalam 1 hari 2 hari kamu pengen dia, nggak apa-apa, tapi abis itu lepasin. Ya, habis itu lepasin. Jangan sampai menjadi satu beban buat kamu. Karena mengharapkan yang bukan milik kamu itu susah. Di sini love is coming. Akan ada cinta baru. Entah kapan. Aku nggak bisa bilang kapan itu, apakah lebih lama, lebih cepat, itu tergantung kamu. Kalau kamu sudah merilis kejelasan kamu sudah merilis betapa kamu care sama dia, tapi dia tidak membalas. Kalau kamu sudah rilis dan menerima bahwa aku tidak dipilih, seseorang ini akan datang. Dan satu lagi, godaan itu akan datang dari dia. Harus pintar-pintar untuk memilih-milih ya, mana yang terbaik buat kamu. Jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya wajar lah, kadang-kadang kalau kita punya masa depan itu kita yang atur. Kalau misalnya sudah setahun
saatnya kamu berhenti berharap. Ya, walau dia datang lagi. Nah ini teman-teman ceritanya, kalau seandainya kamu kangen sama seseorang yang udah 2 tahun nggak komunikasi sama sekali, berarti kamu nggak perlu nanya-nanya lagi. Orang ini udah lupa sama kamu, jadi nggak perlu nanya ke tarot ini, tarot itu. Kasian gitu loh yang ngebacain. Kalau aku sih orangnya mendingan yang realistis aja lah, ganti pertanyaannya gitu. Mendingan buat diri sendiri, perbaikannya gimana, daripada nanyain orang yang udah 2 tahun entah kemana, entah masih hidup entah enggak gitu ya, yang pasti udah lupa kamu. Dan kamu nggak berteman di sosial media, kamu nggak ini, itu realistis aja, berarti no gitu. Kemudian kalau dia dalam waktu setahun 2 tahun masih ada komunikasi, yaitu berarti masih ada manifest. Kalau dia tiba-tiba hilang sebulan muncul lagi, berarti masih ada manifest, dan itu akan terus berlanjut, dan itu bisa ditanyakan ke tarot reader. Tapi kalau yang udah nggak ada komunikasi sampai, atau nggak dari tahun 50, 60 nggak ada komunikasi, ya apa yang mau kamu tanyain gitu. Informasi udah minim, tanggal lahir nggak tahu ya kan. Jadi jangan terlalu berharap asumsi dapat jawaban dari kartu tarot gitu, karena tidak baik juga, membuat kamu tuh jadi kayak tidak berpikir realistis lah. Masa orang yang udah 3 tahun gak ada kabar, dia nggak nyari kamu kalau kangen kamu, ya kan? Nggak mungkin. Pasti ya kalau dia tahu ya dia nggak nyari, berarti logika kamu nggak dipilih, kamunya aja yang kadang-kadang pikirannya udah, aku kok inget dia ya gitu ya, kamu yang masalah berarti. ini realita loh. Ini realita teman-teman. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Apakah dia ingat kamu? Jawabannya I will. Yes, I will. Tapi ingat, energi ini adalah untuk orang yang berhasil kamu manifestasi. Jadi kalau misalnya dia cuma ingat tapi nggak hubungin kamu, ya inget-inget doang. Siapa sih yang nggak inget gitu kan? Memori-memori atau apapun itu pasti adalah memori kecil, tapi itu cuman selepehan gitu loh. Cuman oh iya dulu aku pernah gini, dulu aku ini. Tapi kadang-kadang kita ya masuk cuman sekilas gitu, kayak iklan lewat. Nah tapi kalau misalnya kamu dalam waktu setahun berhubungan sama dia, on off, ya inilah energinya. Entah dia kapan hubungin kamu lagi, tapi yang pasti dia akan hubungin kamu gitu. Oke, pembacaan ini terakhirnya disponsori oleh NTO, Nuntius Tenebris Oraculum, yang akan launching secepatnya ya, karena kita masih revisi. Thank you so much. Inilah kartu astrologi yang keren. Jadi kalau kalian pecinta astrologi, kemarin aku lihat ada yang suka astrologi, bisa belajar pakai kartu ini. Karena ini kartu untuk belajar. Thank you, bye-bye.